Background aku kayak gini nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman peserta webinar nasional yang sudah berada di room Zoom. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat serta ridhonya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara webinar Personal Branding di Dunia Kerja yang dilaksanakan pada hari ini. Diharapkan teman-teman rapat dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan aktif, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baik, para hadirin sekalian, berikut adalah susunan acara pada pagi ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu, kepada hadirin dimohon untuk bersikap dengan sikap sempurna. Terima kasih kepada teman-teman. Sebelum itu, sebelum kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, di sini kita bersama dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kak Nabila Salma Putri. Tapi sebelum itu, mari kita membacakan profilnya terlebih dahulu.
Di sini ada profil dari Kanabila. Di sini eh, Kanabila yang bernama Nabila Salma Putri, berjenis kelamin perempuan, statusnya pelajar. Kita tambahkan saja pelajar di SMKN 3 Cimahi. Alamatnya berada di Jalan Cipageran, Kota Cimahi. Teleponnya bisa kita lihat ya di bawah ini. Baik, ketika tadi kita sudah melihat profil dari narasumber kita, baik, jika begitu, mari kita sambut bersama-sama Kanabila. Halo Kanabila, Halo Kak Salsa, selamat malam Kanabila. selamat malam juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik. Terima kasih. Baik, bersama dengan Kanabila, sekarang kita akan membahas mengenai personal branding di dunia kerja. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Kanabila untuk menyampaikan materinya. Sudah ada Kanabila? Sudah ada. Terima kasih. Baik. Baik, para hadirin semuanya, perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan membahas mengenai materi personal branding di dunia kerja. Yang pertama, itu ada pengertian dari personal branding. Personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap diri seseorang yang dipandang sebagai merek oleh target market. Dengan kata lain, proses membentuk persepsi masyarakat akan diri seseorang yang meliputi kepribadiannya, kemampuannya, dan aspek lainnya yang menciptakan persepsi positif di benak masyarakat serta dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Personal branding juga mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita dalam konteks profesional. Dalam dunia kerja yang kompetitif, personal branding yang kuat dapat menjadi pembeda yang signifikan. Ini juga dapat membantu para individu untuk dapat menonjol di antara rekan-rekan seprofesi dan menarik perhatian rekrut atau klien potensial. Dengan membangun personal branding yang efektif, seseorang dapat meningkatkan kredibilitas, memperluas jaringan profesional, serta membuka peluang karir yang luas. Ada juga langkah-langkah yang nanti akan kita bahas setelah materi dari pengertian. Lalu selain itu juga penting untuk terus mengembangkan keterampilan dan menjaga reputasi profesional agar personal branding tetap relevan dan autentik. Dengan demikian, personal branding bukan hanya tentang promosi diri, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memberikan nilai tambah dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam lingkungan kerja. Next. Selanjutnya, di sini terdapat benefit jika kita menerapkan personal branding di dunia kerja. Yang pertama, ada membuka peluang baru seperti tawaran pekerjaan atau freelance, atau juga undangan untuk bicara di acara industri. Nah, peluang baru ini seperti berbicara di acara industri bisa jadi menjadi narasumber seperti saya, atau bisa juga diundang untuk menjadi pemateri pada saat rapat karena kita mempunyai personal branding yang bagus, kita juga dapat dipromosikan seperti yang tadi ya. Lalu yang keduanya, ada meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri serta membangun koneksi dengan orang lain. Tentunya dengan adanya personal branding yang kita miliki, kita dapat bisa meningkatkan kredibilitas atau nilai dalam diri kita sendiri agar nantinya kita mendapat kepercayaan diri sendiri serta orang lain pun juga akan percaya karena kita mempunyai
personal branding yang bagus, tentunya kita juga akan semakin dipercaya oleh orang lain karena kita memiliki nilai atau value yang bagus. Lalu ada membangun koneksi dengan orang lain. Nah, karena kan kita personal brandingnya kalau bagus, itu juga dapat menarik minat orang lain ya. Karena nilai diri kita bagus, itu orang lain juga akan tertarik sehingga semakin banyak orang atau relasi yang kita kenal jika kita memiliki personal branding di dunia kerja yang baik. Lalu yang selanjutnya ada membangun reputasi yang positif serta menjadi pembeda dari orang lain. Tentunya setiap orang, setiap pribadi masing-masing memiliki karakter yang berbeda sehingga personal branding mereka pun akan berbeda pula antara satu individu dengan individu yang lainnya. Itu tidak bisa disamakan ya. Next. Lalu selanjutnya ada cara membangun. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit materi mengenai langkah-langkah untuk membangun personal branding. Itu meliputi keunikan diri, yang seperti saya bilang tadi, tiap pribadi memiliki keunikannya masing-masing karena mereka memiliki karakter yang berbeda. Lalu menentukan audiens target, seperti tadi menentukan target market. Lalu konsistensi dalam komunikasi. Lalu selanjutnya ada memanfaatkan platform digital untuk menampilkan keahlian serta nilai-nilai yang kita miliki. Karena sekarang itu sudah zaman digital, semuanya serba digital. Ada juga perangkat media yang mendukung era digital ini seperti laptop, ada juga handphone yang sering kita pakai di setiap harinya, lalu ada juga televisi, video, dan lain-lain. Nah, media itu bisa kita gunakan untuk mempromosikan diri atau mempublikasikan personal branding yang kita miliki ke media massa. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya itu ada cara membangun ya. Cara membangunnya, yang pertama ada mengidentifikasi nilai-nilai personal atau prinsip yang diyakini secara kuat. Untuk membangun personal branding ini, yang pertama yang harus kita buat untuk pertama-tama yang harus kita lakukan untuk membangun personal branding di dunia kerja ini yaitu kita identifikasi dulu diri kita sendiri, seperti kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai, lalu apa saja kelebihan diri masing-masing, lalu apa kekurangan diri, sehingga ketika kita sudah mengetahui tentang diri kita sepenuhnya, itu akan mempermudah cara kita membangun personal branding ini. Lalu yang kedua ada membangun website atau blog untuk memperkenalkan diri. Nah, ini seperti yang saya sudah singgung tadi, sekarang kan era digital ya, sudah enggak, nah, sekarang sudah era digital, semuanya serba modern, banyak teknologi-teknologi canggih yang mulai berdatangan, yang semakin zaman, semakin sini, semuanya serba canggih. Penting untuk kita untuk menyesuaikan diri pada perkembangan zaman ini. Tentunya pada saat membangun personal branding ini, sangat dibutuhkan media-media digital, media-media massa untuk kita dapat mempromosikan personal branding ini, yaitu misalkan Instagram. Kita semua rata-rata kebanyakan pasti punya akun Instagram. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memposting hal-hal yang terkait dengan personal branding diri kita, sehingga nantinya ini akan sangat berguna di dunia kerja dan juga berguna untuk sebagai media memperkenalkan diri kita. Next. Yang ketiga
Ada mengembangkan skill dengan mengikuti kursus-kursus yang sesuai dengan passion. Sesuai yang tadi, pada saat langkah yang pertama, kita harus mengidentifikasi pribadi diri kita sendiri, mengidentifikasi apa saja yang terkait dengan diri kita, sehingga nantinya setelah pengidentifikasian kita tahu apa saja kelebihan-kelebihan kita. Nah, atau juga bisa kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga nantinya hal-hal itu bisa kita latih kembali, bisa kita asah dengan mengikuti kursus-kursus yang sesuai dengan passion. Contohnya, kalau di personal branding itu yang di dunia kerja, misalkan kita passionnya tuh suka mengetik, mengetiknya contohnya mengetik cepat ya. Nah, yang keahlian atau passion yang mengetik itu harus kita asah kembali agar nantinya yang asalnya hanya mengetiknya kecepatannya segini, nanti setelah diasah kembali bisa meningkat. Nah, ini sangat berguna dalam personal branding. Lalu yang keempatnya, ada mencari tahu apa yang mendorongmu untuk bergerak maju. Selain usaha-usaha yang kita lakukan sendiri, mulai dari identifikasi, lalu membuat platform media sosial, dan yang terakhir, melatih kursus-kursus, tentunya kita juga butuh dorongan dari orang lain, dorongan dari orang lain atau dari lingkungan kita. Karena selain kita berusaha sendiri, kita melakukan ikhtiar sendiri, kita juga pastinya membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar, dari orang terdekat kita, orang tua, teman terdekat kita, sahabat, atau siapapun yang kita rasa sangat penting di hidup kita. Karena saya rasa kita tidak bisa membangun personal branding ini secara sendirian, tapi kita juga perlu dibantu oleh orang-orang sekitar kita. Dan itu akan sangat bermanfaat dalam proses membangun personal branding di dunia kerja ini. Next. Materi yang saya sampaikan sudah selesai. Saya akan menjelaskan poin-poin yang penting yang disebut sebagai kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan ini yaitu personal branding di dunia kerja adalah cara seseorang membangun dan menunjukkan identitas profesionalnya agar dikenali sebagai individu yang memiliki nilai unik, berkompetensi tinggi, dan kredibilitas yang dapat dipercaya. Di era digital seperti sekarang, personal branding bukan hanya sekedar bagaimana seseorang berpenampilan atau berbicara, tetapi juga bagaimana mereka memanfaatkan media sosial, interaksi profesional, serta kontribusi nyata dalam pekerjaan mereka. Personal branding yang kuat dapat membuka banyak peluang, mulai dari kenaikan jabatan, kesempatan kerja yang lebih luas, hingga membangun jaringan berharga dalam industri tersebut, bisa lembaga, bisa instansi. Pentingnya personal branding tidak bisa diremehkan, terutama dalam lingkungan kerja yang kompetitif. Dengan personal branding yang baik, seseorang dapat membangun kredibilitas dan reputasi yang kuat, sehingga lebih mudah dipercaya oleh rekan kerja, atasan, maupun klien. Selain itu, memiliki citra profesional yang jelas juga dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan promosi atau menarik perhatian rekruter jika sedang mencari pekerjaan baru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Sangat bermanfaat sekali ya, bagus sekali materi yang telah tadi Kak Nabila sampaikan. Sangat luar biasa untuk kita ke depannya, untuk para pemuda yang akan bekerja ya. Baik, jika begitu sekarang mari kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut pada sesi tanya jawab.
Sebelumnya, sesi tanya jawab yang kali ini menggunakan kolom pesan atau chat ya. Oke, karena itu kami oleh karena itu kami harap kepada para hadirin peserta webinar branding dalam dunia kerja dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang telah masuk. Mari kita baca pertanyaan pertama dari Keisha Putri Liandri. Oke, pertanyaannya yaitu jika salah satu cara dalam membangun personal branding tidak dilakukan, apakah akan berhasil? Oke, bisa dijawab. Baik, terima kasih Kakak Kesha Putri Liandri telah memberikan atau telah berpartisipasi dalam webinar ini dengan memberikan pertanyaan. Langsung saja saya jawab. Personal branding tentu tidak dapat dibangun dengan mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk membangun personal branding. Salah satunya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai personal atau prinsip yang diyakini secara kuat, sehingga antara satu cara dengan cara lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, jika ada cara yang tidak dilakukan, maka personal branding tidak akan berhasil dengan sempurna. Terima kasih. Jawabannya sangat bermanfaat sekali dan semoga Kak Keisha Putri dapat memahami dan dapat jelas. Oke, di sini ada pertanyaan kedua dari Kak Rahma. Pertanyaannya yaitu, selain di dunia kerja, personal branding berguna untuk apa saja? Baik, terima kasih Kakak Rahma telah memberikan pertanyaan. Langsung saja saya jawab. Personal branding juga sangat penting. Salah satunya dalam pendidikan. Selain dalam dunia kerja yang telah kita bahas tadi, personal branding tentunya penting dalam pendidikan. Terutama kita sebagai pelajar yang sedang semangat-semangatnya dalam menuntut ilmu, sehingga personal branding sangat penting untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan dalam aktivitas sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang terakhir kita bacakan dari Kak Zahra. Setelah kita diterima kerja di sebuah perusahaan, apakah personal branding masih diperlukan? Silahkan jawab, Kak Nabila. Terima kasih Kak Zahra telah memberikan pertanyaannya dan berpartisipasi dalam acara webinar ini. Langsung saja saya jawab. Tentu saja karena pada sebelumnya kita membangun personal branding agar dapat diterima di sebuah instansi, perusahaan, atau organisasi. Dan pada saat kita sudah diterima di perusahaan tersebut, perusahaan yang kita inginkan pada saat itu, kita harus tetap membangun personal branding agar citra atau value kita dalam pekerjaan dan profesionalitas akan semakin baik. Sehingga bisa jadi kita akan dapat kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan yang lebih tinggi dari posisi kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga pertanyaan dan jawaban yang telah Kak Nabila sampaikan dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke, terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dan bergabung pada acara webinar pada malam ini. Semoga ilmu yang kita telah dapatkan dan yang telah tadi kita dengarkan dari Kak Nabila dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Eh, dan semua dapat semoga kita dan semoga kita semua dapat dipertemukan dalam acara selanjutnya. Baik, saya Salsabila Ide Sopar.
Selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan pada saat penyampaian materi. Saya izin menutup acara webinar kali ini dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.